Mungkin kita ada yang familiar dengan foto-foto ini. Yap, foto ini diambil oleh teleskop yang bernama Hubble. Di balik foto-foto menakjubkan ini, Hubble hampir aja menjadi sebuah kegagalan yang besar. Ini adalah foto pertama yang Hubble teleskop ambil. Yap, ngeblur. Project yang ngabisin duit 1,5 miliar dolar ngasilin foto yang ngeblur. Oh, tentu ini dijadiin bahan olok-olokan oleh publik. Masalah paling besarnya itu, Hubble teleskop ini teleskop luar angkasa yang ditaruh di luar angkasa, di orbit rendah bumi. Dan ketahuan errornya itu pas udah ada di luar angkasa. Jadi gimana Hubble yang tadinya ngambil foto kayak gini sampai bisa kayak gini? Ini adalah sedikit cerita tentang suatu teleskop yang menolak untuk menyerah menjadi jendela bagi umat manusia untuk melihat alam semesta. Ribuan tahun dalam peradaban, manusia sudah mulai mengamati angkasa. Seiring bertanya, apa aja yang ada di sana? Seberapa banyak bintang yang ada di sana? Seberapa jauh bintang-bintang itu? Apakah ada kehidupan di luar sana? Apakah kita sendiri? Dalam waktu yang lama, manusia percaya kalau alam semesta ini hanya terdiri dari galaksi kita aja, Milky Way Galaxy. Tapi itu semua berubah di tahun 1924, ketika seorang bernama Edwin Hubble mengidentifikasi sesuatu yang terlihat seperti bintang, tapi terlalu jauh untuk ada di dalam galaksi kita. Dan ternyata itu adalah galaksi lain yang jauh ada di luar galaksi kita. Dan gak hanya satu. Sejak itu para saintis ingin tahu ada berapa banyak sih galaksi di alam semesta kita. Hal apa saja yang ada di luar sana. Bagaimana alam semesta kita lahir, sudah berapa lama alam semesta kita ada, dan seberapa besar sebenarnya alam semesta kita. Sudah ratusan tahun sejak pertama kali ditemukan di abad 17, teleskop menjadi alat bantu untuk manusia untuk melihat keluar angkasa dan mempelajari apa yang ada di luar sana. Dan seperti teknologi lainnya, teleskop terus berevolusi dan semakin advance mengikuti perkembangan teknologi. Tapi selama ini kita selalu melihat dengan teleskop dari permukaan bumi. Ya emang normalnya begitu, sampai sekarang juga masih begitu. Tapi ketika kita melihat keluar angkasa, mengobservasi objek yang sangat jauh dengan teleskop dari permukaan, kita harus berurusan sama cuaca, polusi cahaya, dan yang paling penting, lapisan atmosfer bumi yang sebenarnya mengganggu pengamatan kita ke luar angkasa karena adanya distorsi yang diakibatkan oleh atmosfer bumi. Contoh efeknya yaitu ketika kita melihat bintang berkelip-kelip, yang dimana kelip-kelip dari bintang itu diakibatkan oleh distorsi dan turbulensi udara yang ada di atmosfer kita, bukan cahaya bintangnya yang redup terang. Nah, ini ngebuat objek di luar angkasa menjadi rada ngeblur ketika kita mengcapture menggunakan sebuah teleskop. Entah seberapa cerah langitnya, kita tetap terbatas oleh distorsi yang ada di atmosfer. Nah, untuk hindarin ini, lahirlah ide untuk meletakkan teleskop di luar atmosfer, di luar gangguan-gangguan ini, dan memungkinkan untuk mengobservasi dan mengungkap keajaiban alam semesta yang tersembunyi miliaran tahun cahaya jauhnya dan melihat ke masa lalu dari alam semesta. Ide ini bahkan lahir jauh sejak tahun 1923. Walaupun teleskop pertama yang ada di luar angkasa itu bukan Hubble, tapi Hubble adalah space teleskop paling besar pertama yang dibuat saat itu. Pertama kali dirancang di tahun 1940-an, pertama kali dipanggil The Large Space Telescope. Tapi ini baru paper science aja, bahkan NASA belum dibuat di masa ini. So, Hubble mulai dibangun di tahun 1970-an, difunding oleh NASA dan juga kontribusi dari ESA, European Space Agency, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun teleskop gede ini. Dan hal yang paling krusial di sini adalah mirrornya. Karena teleskop ini ibaratkan kamera aja, tapi segede bus yang bakal ditaruh di luar angkasa. Mirrornya doang aja berdiameter 2,5 meter. Dan yang emang bakal jadi jantung dari Hubble teleskop nantinya. Nah, untuk membangun mirrornya sendiri, itu butuh waktu 10 tahun. Dan ada 2 perusahaan yang menang kontrak dari NASA untuk membuat mirror utamanya dan juga mirror backupnya. Perusahaan yang ngebuat mirror utamanya itu Perkin-Elmer. Dan mirror backupnya dibuat oleh perusahaan Kodak. Nah, pada awalnya 2 perusahaan ini setuju untuk saling memeriksa cermin mereka satu sama lain. Tapi langkah penting ini berujung gak dijalanin, walaupun lumayan krusial. Kita bakal balik lagi ke topik ini nanti. Oke. So basically mirror Hubble itu harus benar-benar akurat dan juga kuat untuk menahan getaran saat ada di roket dan environment luar angkasa. So teleskop ini akan ada di luar angkasa, di orbit rendah bumi, dan akan mengorbit bumi dan bakalan bergerak dengan kecepatan 8 km per detik. Kita tahu kalau mau ngambil foto itu kan harus steady ya, harus diem supaya gambarnya bagus. Nggak bisa tuh sambil gerak-gerak, yang ada fotonya bakal jelek gitu kan, ngeblur. Nah, ini gimana mau ngambil foto sesuatu yang kameranya gerak kesana kemari di luar angkasa yang apapun benda di sana nggak bisa diem. So, solusinya adalah gyroscope. Benda ini nih.
Nah, Hubble di-equip oleh 6 gyroscope paling balance yang pernah dibuat untuk menjaga kestabilan dari Hubble. Oke, setelah bertahun-tahun melewati rintangan, di tahun 1985 Hubble siap untuk diluncurkan ke luar angkasa menggunakan Space Shuttle. Tapi di tahun 1986 ada tragedi. Challenger, go at throttle up. A minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Tragedi misi Challenger ini menelan nyawa 7 astronot di dalam Space Shuttle yang meledak. Space Shuttle yang sama yang akan membawa Hubble Telescope ke luar angkasa. Karena tragedi ini, Space Shuttle dilarang untuk terbang selama 2 tahun. Yang dimana itu juga mendelay peluncuran Hubble. Dan Hubble ini diharapkan bisa ngembaliin harapan dan dukungan masyarakat kepada misi luar angkasa dari NASA setelah bencana yang terjadi di misi Challenger. 1,1 miliar dolar, 1 dekade lebih pembuatan, Hubble harus berfungsi. Nggak bisa gagal, karena harus jadi harapan baru dari NASA. Oke, di April tahun 1990, dengan Space Shuttle Discovery, Hubble Telescope diluncurkan. Dan misi peluncuran Hubble berjalan lumayan mulus, nggak ada kerusakan, dan Hubble juga bisa berfungsi. Dan setelah 2 bulan di launch, Hubble udah siap menunjukkan giginya untuk pertama kali. Dan inilah gambar yang pertama kali Hubble hasilkan. See? Blur. Semua orang shock, terutama orang-orang yang berkontribusi dalam pembuatan Hubble Telescope. Mereka udah tahu kesalahannya di mana ketika ngeliat gambar pertama tadi. Dan masalahnya ada di jantung Hubble sendiri, di bagian yang paling penting. Yap, mirrornya. Untuk bisa mencapai fokus, mirror teleskop harus punya lengkungan yang sempurna supaya bisa memantulkan cahaya ke satu titik fokus. Dan kalau meleset bahkan sedikit, cahaya yang ditangkap nggak bakal bisa fokus. Dan masalahnya, ada kecacatan kecil dari lengkungan mirror Hubble. Sangat kecil, hanya 2000 nanometer. Atau 1/50 ketebalan dari rambut manusia. Tapi karena error sekecil ini, cahaya yang ditangkap oleh Hubble nggak bisa fokus. Oh, ini kesalahan yang fatal banget. Para engineer dari Hubble merancang banyak komponen yang bisa diganti nantinya. Tapi mirror utama Hubble bukan salah satunya. Setelah tragedi Challenger, misi Hubble harusnya menjadi sebuah harapan, tapi malah menjadi sebuah kekecewaan. NASA pun secara cepat mencari sebuah solusi. Mereka datang dengan satu solusi, yaitu dengan meletakkan mirror tambahan untuk memantulkan cahaya yang error tadi ke titik fokus yang seharusnya. Dan komponen ini dinamakan COSTA. Setelah 2 tahun pengembangan, komponen ini siap untuk menyelamatkan Hubble. Tapi lo inget kan, Hubble itu ada di luar angkasa, yang berarti butuh misi keluar angkasa, plus dengan astronot yang bakal meletakkan komponen itu di dalam instrumen Hubble. Dan perjalanan keluar angkasa itu penuh resiko, dan juga ada nyawa yang ditaruhin untuk sekedar meletakkan sebuah komponen di sebuah teleskop. Di Desember 1993, dengan Space Shuttle Endeavour dan dengan pertaruhan yang tinggi, misi penyelamatan Hubble dieksekusi. Setelah 7 jam spacewalk untuk meletakkan komponen tambahan ini, bisa dibilang misi ini berjalan mulus. Dan para astronot pun pulang dengan selamat. Dan taruhan yang tersisa adalah, apakah Hubble bisa menangkap gambar yang fokus? Dan setelah penantian yang begitu lama, Hubble menghasilkan foto yang sempurna. Misi ini ngabisin budget NASA sebesar 500 juta dolar. Yang sebenarnya semua ini bisa nggak terjadi kalau NASA pakai mirror buatannya Kodak yang dijadiin backup itu. Kalau aja pemeriksaan yang disetujuin oleh 2 perusahaan tadi dijalanin, error yang ada di mirror utama buatannya Perkin-Elmer kemungkinan besar akan terdeteksi sebelum Hubble beneran di launch ke luar angkasa. Karena ternyata setelah melakukan tes yang sama, mirror dari Kodak itu perfect, nggak ada kecacatan di sana. Kalau mirror dari Kodak yang dipakai, nggak perlu tuh ada drama Hubble ngeblur, diolok-olok, dan nggak perlu ngirim astronot ke sana untuk kebenerin dan ngabisin budget jutaan dolar. Jikalau just what if. Dan akhirnya mirror backup ini sekarang dipajang di museum. Hubble selanjutnya memberikan kita begitu banyak gambar-gambar menakjubkan dari alam semesta kita. Bukan hanya gambar, tapi rahasia-rahasia alam semesta yang sebelumnya kita buta terhadap itu. Goals dari Hubble adalah untuk melihat jauh di luar galaksi kita, mencari galaksi-galaksi lain di luar sana, dan mempelajari sejarah alam semesta kita. Yang dimana kita jadi tahu
umur alam semesta itu 13,8 miliar tahun. So, ada ide untuk Hubble melihat ke titik kekosongan, ke bagian gelap yang tidak ada apa-apanya di langit. Dan sambil bertanya-tanya, apa yang ada di balik kekosongan itu? Jadi Hubble memfokuskan ke titik tersebut selama 10 hari dan menghasilkan foto ini, the Hubble Deep Field. You see, mayoritas objek-objek yang ada di sini itu, bahkan titik-titik kecil ini, mereka adalah galaksi. Cahaya yang ditangkap di sini udah berpergian di alam semesta dalam waktu yang berbeda-beda, jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Dan kita bisa ngelihat evolusi dari galaksi-galaksi tersebut di foto ini. So, Hubble juga adalah mesin waktu yang membolehkan kita melihat ke masa lalu alam semesta. Gue udah pernah ngebahas secara spesifik tentang topik ini di video ini. Well, Hubble sekarang udah punya penerus yang namanya James Webb Telescope. Yang dimana gue juga udah pernah bikin video tentang itu di sini. Lu bisa tonton kalau berkenan. Kita manusia itu penuh dengan keterbatasan, tapi kita selalu ada keinginan untuk memahami alam semesta yang tak terbatas. Hubble membantu kita untuk sekedar melihat dan mempelajari sedikit saja tentang alam semesta yang kita tinggali, yang gak akan pernah kita gapai dan eksplorasi, tetapi masih kita bisa amati dengan sepenuh hati. Thank you Hubble for showing us the very universe that we live in, that we know so little about. So, segitu aja video kali ini. Nama gue Noval. Thank you for watching. See ya. Cheers. Nah, ini gimana mau ngambil Nah, ini mau